Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, para pemirsa di mana saja Anda berada. Kami berharap dan berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan baik dan sehat. Kita berjumpa kembali dalam ibadah Onan Yamari Nasional ke-50. Hari ini Sabtu 29 Mei 2021. Firman Tuhan dalam ibadah Onan Yamari hari ini dilayani Pendeta Yohanes Kristianus dari Jakarta dengan tema produktif di masa pandemi COVID-19. Acara ibadah Onan Yamari ini dipandu Pendeta Maria Novi, musik Bapak Agus Huwai, kesaksian pujian oleh Dr. Andes Yusa Setiawan dari Jakarta. Kiranya seluruh acara berjalan dengan baik dan lancar, memberkati Bapak Ibu Saudara semua para pemirsa di mana saja Anda berada, dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita mulai ibadah Onan Yamari Nasional ke-50 ini dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari pemirsa yang terkasih di dalam Tuhan. Bersama-sama kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan. Karena hanya hadirat Tuhan yang akan memampukan kita tetap kuat dan produktif dalam menghadapi segala situasi. Namun sebelumnya kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur pasal 27 ayat yang pertama dan yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Bapak Ibu, mari kita naikkan pujian yang berkata, Kau tetap Allah. Tak terukur
Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Bukan karena kekuatan kita mampu menghadapi setiap situasi, terutama di zaman sekarang. Tetapi oleh karena roh Tuhan yang ada pada kita, menguatkan kita. Kita nyanyikan lagu bukan kuat, bukan gagah, tetapi karena oleh karena roh Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan kesaksian pujian. Waktu dan tempat kami persilahkan. Rangsanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau menuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, walau ku tak dapat
Bapak, Ibu, Saudara, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Yohanes Kristianus dari Jakarta. Mari kita bersama-sama naikkan pujian berkata, jadikan aku Tuhan hamba yang setia kepadamu. Jamah bibir
Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Suatu kehormatan boleh dipercayakan melalui firman Tuhan di Yayasan Yamari. Saya berterima kasih kepada Ketua Yayasan Bapak Pendeta Andreas Abianto dan Evangelis Michael Bambang Suwono untuk kesempatan dan undangannya. Saya bisa menyampaikan firman Tuhan di hari ini. Perkenalkan, nama saya ada Yohanes Kristianus, biasa dipanggil Jojo. Saya punya istri namanya Henny Kristianus. Oleh anugerah Tuhan kami dipercayakan memiliki pelayanan yayasan di mana menolong 5.000 anak-anak dalam pendidikan dan makanan bergizi. Dan kami juga dipercayakan mengembalakan gereja Impact Community Indonesia. Saya percaya bahwa firman Tuhan hari ini yang akan saya sampaikan akan sangat memberkati kita semua. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah, saya menyampaikan dengan tema tetap produktif di masa pandemi COVID-19. Dunia sebagian besar melockdown rakyatnya, membuat mereka harus bekerja di rumah, beraktivitas di rumah, anak-anak sekolah di rumah, membatasi semua pergerakan. Tapi jangan sampai karena kita dibatasi membuat kita tidak produktif. Justru masa-masa pandemik inilah kita harus mengambil keuntungan di musim ini, sehingga ketika musim ini berlalu, kita sudah mengalami upgrading, kita sudah ada di level yang lebih baik. Jangan sampai masa pandemik ini mengambil keuntungan buat kita. Itu sebabnya Tuhan memberikan pada kita talenta dan kemampuan untuk kita kembangkan. Ada 3 alasan kenapa Tuhan memberikan kemampuan, kenapa Tuhan memberikan talenta, kenapa Tuhan memberikan skill. Yang pertama, tujuan Tuhan memberikan skill, talenta agar kita bisa mencari nafkah. Dengan karunia saudara bernyanyi, main musik, saudara bisa cari nafkah. Dengan talenta saudara dagang, saudara bisa cari nafkah. Dengan talenta saudara bahkan bahasa, communication, desain, dan sebagainya, Anda bisa mencari nafkah. Tujuan kedua, Tuhan memberikan talenta kepada kita agar kita gak perlu jadi benalu buat hidup orang lain, agar kita jangan jadi peminta-minta. Untuk sementara waktu kita disupport sama orang tua karena masih sekolah, that's fine, gak ada masalah. Untuk sementara waktu kita masih disupport sama orang lain karena kita baru saja bangkrut, is okay. Tapi bukan untuk selamanya kita bergantung sama orang lain. Itu sebabnya Tuhan memberikan kepada kita talenta, kemampuan atau skill agar kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Tujuan yang ketiga, Tuhan memberikan talenta atau kemampuan agar kita bisa jadi berkat buat orang lain. Dengan karunia saudara dagang, saudara bisa ngajarin orang berusaha atau dagang, akhirnya menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan karunia saudara masak, saudara bisa ngajarin ibu-ibu, akhirnya ibu-ibu tersebut bisa masak lebih nyaman lagi di rumah dan membuat suami dan anak-anak betah dan kerasan di rumah. Dengan karena saudara desain, IT, komputer, saudara bisa ngajarin orang sehingga orang tersebut bisa punya posisi lebih tinggi. Tujuan Tuhan memberikan talenta agar kita bisa memberkati yang lain. Bisa bayangkan apa yang terjadi kalau talenta Anda dikembangkan, maka yang terjadi nafkahmu akan semakin besar. Kita makin kokoh berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan yang ketiga, kita bisa jadi berkat buat lebih banyak lagi orang. Nah, kita belajar sekarang bagaimana kita tetap produktif walaupun kita sekarang ini dibatasi. Yang pertama, kita harus terus melekat pada pokok. Kita harus melekat pada sumber. Yohanes pasal 15 ayat 5. Yesus memberikan analogi bahwa akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus mengajarkan sebuah analogi bahwa dialah pokoknya dan kitalah carangnya. Dialah sumbernya, kita rantingnya. Memang yang didekati burung makhluk hidup ada ranting. Karena ranting berbunga, berbuah, berdaun. Tapi seandainya ranting tersebut merasa bahwa dia bisa berdiri tanpa sumber, dia lepas daripada pokok ya, maka ranting tersebut lama-kelamaan akan kering dan segera mati. Namun sebaliknya, sekalipun ranting itu gundul, gak produktif, tapi kalau dia dicangkokkan pada sumber, maka ranting tersebut akan produktif, berbunga, berbuah, dan berdaun. Mungkin Anda merasa bahwa saya lahir dari keluarga tidak berada, saya bukan orang yang fasih bicara, saya bukan orang yang pintar di generasi. Tapi saya beritahu, selama engkau nempel pada sumber yang tepat, maka engkau akan tetap produktif.
Sebaliknya, mungkin Anda merasa bahwa Anda adalah orang yang mampu. Anda dilahirkan dari keluarga yang berada. Anda fasih bicara. Anda mungkin merasa bahwa Anda pintar. Anda tidak butuh Tuhan. Maka lama-kelamaan Anda tidak lagi jadi produktif. Kita bisa melihat di dalam Alkitab, ada begitu banyak tokoh-tokoh di mana latar belakang mereka adalah orang-orang yang punya latar belakang buruk. Mereka bukan orang-orang yang hebat. Mereka adalah orang-orang yang punya karakter bahkan parah. Tapi karena kedekatan pada sumber yang tepat, yaitu Tuhan, membuat mereka menjadi orang-orang yang berubah, membuat mereka jadi orang-orang yang powerful, menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan. Saya teringat dengan Yusuf, dibesarkan dari keluarga disfungsional. Bapaknya punya istri 4, dibenci oleh kakak-kakaknya, dijual jadi budak oleh saudaranya, dipenjarakan karena difitnah, diabaikan dan dilupakan sama orang-orang di mana dia pernah berbuat baik. Tapi karena kedekatan Yusuf sama Tuhan, membuat Yusuf punya hikmat melebihi orang-orang di zamannya. Sampai semua orang tidak mampu menerjemahkan mimpi Firaun, hanya Yusuflah yang bisa menerjemahkan. Biasanya lulusan S3, S2, S1 yang jadi Perdana Menteri. Tapi Yusuf dibatasi, tidak sempat kuliah, ada dalam penjara, bahkan ngalami pasar budak, sumur kering, bahkan juga difitnah, dipenjarakan. Tapi kedekatan Yusuf sama Tuhan membuat Yusuf tetap produktif, menjadi Perdana Menteri atas negara adikuasa, itu Mesir. Berikutnya adalah Musa. Siapa dia? Anak budak Yahudi, mantan pembunuh, tidak fasih bicara. Tapi karena kedekatan Musa sama Tuhan, sampai Musa itu berpuasa 40 hari 40 malam, membuat Musa menjadi manusia yang paling lemah lembut di muka bumi. Membuat Musa menjadi seorang nabi yang paling spektakuler bagi bangsa Israel. Jadi kalau sampai hari ini kita tanya sama orang Yahudi, nabi terbesar mereka adalah bukannya Zakaria, bukannya Yeremia, tapi Musa. Musa kalau lakukan mujizat, hal-hal yang aneh-aneh, berjalan di atas air yang kering, dia berjalan di atas laut yang kering, di mana dia mengeluarkan air dari gunung batu, di mana dia bisa menurunkan mana dari surga, mengubah air pahit yang gak bisa diminum menjadi air bisa diminum. Wah, aneh-aneh. Ternyata Musa bisa melakukan semua itu karena dia punya hubungan yang intim sama Tuhan, dan Tuhan pakai beliau. Berikutnya adalah Daud. Siapa dia? Anak gembala kambing domba. Tidak dianggap anak oleh keluarganya, dijadikan pembantu oleh keluarganya. Bahkan dia juga pernah berzina, dia membunuh suami orang. Tapi kemudian kedekatan Daud sama Tuhan, pertobatan Daud sungguh-sungguh kepada Tuhan, menjadikan Daud jadi pahlawan perang, menjadikan Daud raja Israel yang paling dihormati, raja Israel paling terbesar sampai hari ini. Kalau kita ketemu orang Yahudi, raja terbesar mereka adalah Daud. Dan dari Daud lahirlah sang juru selamat. Haleluya. Mungkin kita punya latar belakang buruk, dosa kita begitu banyak. Mungkin kita adalah orang yang tidak pandai bicara. Mungkin kita adalah orang yang tidak pintar. Mungkin kita orang yang banyak sekali buat kesalahan yang fatal. Tapi selama kita meninggalkan masa lalu kita, kemudian kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, bergaul sama Tuhan, maka dari kita akan lahir hal-hal yang mulia. Daniel, siapa dia? Tawanan perang, dibenci oleh sekelilingnya. Tapi sekalipun Daniel berada di pembuangan, dibatasi, dia menjadi seorang tawanan. Ketika dia berdoa sehari 3 kali kepada Tuhan, membuat Daniel memiliki hikmat 10 kali lebih cerdas daripada orang-orang di zamannya. Semua orang di dalam Babel tidak mampu untuk menerjemahkan mimpi Raja Nebukadnezar. Justru Daniel lah yang mampu menerjemahkan mimpi. Luar biasa, membuktikan bahwa lockdown, dibatasi, nggak membuat kita menjadi bantet, tapi membuat kita bisa produktif. Berikutnya, Petrus. Siapa dia? Nelayan miskin, pengecut, sombong. Bukan cuma nyangkal Yesus, tapi mengutuk Yesus sampai 3 kali. Tapi kemudian ketika dia bergaul sama Tuhan,
diubahkan menjadi rasul yang paling berani. Satu kali khotbah 3.000 orang diselamatkan, menjadi rasul yang dihormati, menjadi rasul yang siap mati bagi Tuhan Yesus. Saulus, siapa dia? Penganiaya jemaat, pembunuh, sangat keras kepala. Tapi begitu dia bergaul sama Tuhan, menjadi perintis gereja terbanyak, penulis hampir separuh dari kitab Perjanjian Baru, bahkan juga menjadi pengajar yang terbaik. Kita bisa melihat rupanya orang-orang yang dekat sama Tuhan, hidupnya bisa berubah. Kenapa? Karena kedekatan kita sama Tuhan menentukan keserupaan kita dengan Tuhan. Your nearness determine your likeness. Kalau kita dekat sama orang timur, pasti kita akan mirip dengan orang timur. Kita mulai mengerti logat timur, kita mulai mengerti bercanda orang timur, kita mulai mengerti bahasa timur, dan kita mirip dengan orang timur. Juga ketika kita dekat sama orang barat, maka kita akan mirip dengan orang barat. Kita mulai mengerti bahasa barat, budaya barat, bercanda yang orang barat. Sama hal ketika kita dekat sama Tuhan, pasti sadar tidak sadar kita akan semirip seperti Tuhan kita. Gaya kita berbicara, gaya kita bertingkah laku, gaya kita bersikap akan mirip seperti Yesus Kristus Tuhan kita. Itu sebabnya tolong dianalisa dari mulai tahun lalu sampai saat ini. Apakah kasih kita bertambah-tambah atau berkurang-kurang? Tolong dianalisa dari mulai awal pandemik masuk di Indonesia sampai hari ini. Apakah penguasaan diri kita bertambah-tambah atau berkurang-kurang? Apakah kita makin produktif atau semakin tidak produktif? Apakah kita semakin mirip Yesus atau tidak semakin mirip Tuhan Yesus? Sebab harusnya di masa-masa seperti ini ada begitu banyak waktu, gak sesibuk seperti waktu dulu sebelum masa pandemik masuk di Indonesia. Disinilah waktunya dimana kita bisa bergaul intim sama Tuhan, membuat kita mirip sama Tuhan, dan membuat kita semakin produktif, semakin cemerlang, semakin baik. Yang kedua, bagaimana untuk kita tetap produktif di masa pandemi COVID-19? Menjadi pelaku kebenaran, bukan cuma jadi pendengar. Tuhan tidak mau kita cuma sekedar suka mendengar firman, tapi Tuhan mau untuk kita jadi pelaku firman Tuhan. Apalagi di zaman sekarang ini ada begitu banyak konten, ada begitu banyak firman Tuhan yang disajikan oleh begitu banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Tapi hari ini Tuhan sedang mengingatkan kita untuk kita jangan cuma suka mendengar firman, tapi jadilah orang yang suka melakukan firman. Karena hidup kita tidak akan berubah banyak kalau kita gak lakukan firman Tuhan. Matius pasal 7 ayat 24-27. Setiap orang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Di mana Yesus mengajarkan ada dua golongan murid Kristus. Golongan murid Kristus yang pertama adalah golongan murid yang bijaksana. Dia adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Ia sama dengan orang membangun rumahnya di atas batu karang, sehingga datanglah hujan, datanglah banjir, datanglah angin, maka rumah itu tetap kokoh berdiri. Golongan murid Kristus yang kedua yang Yesus ajarkan adalah golongan murid yang bodoh. Adalah golongan murid yang mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Ia sama dengan orang yang membangun rumahnya di atas pasir. Ketika dua golongan murid Kristus ini membangun organisasinya, pelayanannya, keluarganya, bahkan apapun yang mereka kerjakan kelihatan spektakuler, sama-sama kelihatan marvelous, sama-sama kelihatan megah, sama-sama kelihatan luar biasa. Kita gak pernah tahu dari mana bangunan ini materialnya berasal sampai datang masalah. Firman Tuhan dikatakan masalah yang pertama yang datang yaitu hujan. Bicara soal masalah dari atas, masalah orang yang lebih tua, masalah dari pemimpin, masalah dari kemampuan kita datang. Yang kedua, datanglah angin, masalah sekeliling, masalah dari orang-orang terdekat dengan kita, orang-orang yang satu level dengan kita. Yang ketiga, datanglah banjir, bicara masalah dari bawah, orang yang lebih muda mungkin, pegawai kita,
ketika masalah itu datang dari atas, dari sekeliling dan dari bawah, kita bisa melihat mana murid yang bijak dan mana murid yang bodoh. Firman Tuhan berkata, murid yang bodoh boleh kelihatan pekerjaan yang spektakuler, tapi apa yang dikerjakan begitu datang masalah, maka hancur dan hebatlah kerusakannya. Kita gak pernah tahu kapan masalah itu datang, karena masalah gak pernah diundang, dia selalu datang. Yang kita perlu lakukan, pastikan kita membangun rumah tangga, usaha, karir, pelayanan kita di atas batu karang. Mungkin saja vaksin COVID-19 ditemukan. Kenapa disebut COVID-19? Karena muncul di tahun 2019. Bisa saja nanti COVID-35 muncul lagi, COVID-45 bisa keluar lagi. Di dunia, masalah akan selalu datang. Yang kita perlu lakukan adalah gak usah pusing masalah itu mau datang. Dia bisa datang apa saja, selama kita membangun rumah tangga kita, pekerjaan kita, karir kita, usaha, pelayanan kita di atas batu karang, maka kita akan tetap kokoh dan solid. Hari-hari ini kita melihat ada begitu banyak organisasi, perusahaan, bahkan anak-anak Tuhan yang mengalami chaos karena mereka salah membangun. Mereka membangun hanya untuk kelihatan keren, pengen cepat, agar kelihatan hebat, tapi mereka bukan jadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Kalau kita cuma tahu firman dan tidak melakukan, terus terang, iblis pun jauh lebih hebat. Dia usianya lebih panjang dari kita, lebih dari 6.000 tahun hidup di muka bumi ini. Dari malaikat di surga yang dibuang. Cuman masalahnya adalah iblis itu tahu firman tapi tidak melakukan firman. Kalau kita cuma tahu firman tidak melakukan, wow, gak ada bedanya sama si jahat itu. Itu sebabnya kita perlu belajar hari ini, jangan cuma jadi pendengar firman, tapi jadi pelaku firman. Karena gak ada orang yang kebal sama dosa. Orang-orang hebat dalam Alkitab bisa jatuh. Lucifer, malaikat termulia di surga, bisa jatuh dalam dosa. Adam, orang tersuci di dunia, bisa jatuh dalam dosa. Simpson, orang terkuat di dunia, bisa jatuh juga dalam dosa. Raja Salomo, orang terkaya di dunia pun bisa jatuh dalam dosa. Raja Salomo, orang paling bijaksana, penulis kitab Amsal, juga bisa jatuh dalam dosa. Daud, orang paling rohani di dalam Alkitab, juga bisa jatuh dalam dosa. Bayangkan, yang termulia, tersuci, terkuat, terkaya, paling bijaksana, yang paling rohani bisa jatuh. Apalagi kita. Mau gak mau kita hari-hari ini harus mendisiplinkan diri kita. Bukan cuma jadi pendengar, tapi jadi pelaku firman Tuhan. Kenapa? Karena kehidupan kita gak berubah banyak kalau kita gak lakukan firman. Ada begitu banyak orang percaya. Saya bisa ngalami open heaven, surga terbuka, langit terbuka, tapi disuruh mengampuni gak mau. Tahukah kata mengampuni artinya melepas? Kata tidak mengampuni artinya menahan. Berarti kalau kita melepaskan pengampunan, surga akan melepaskan anugerah. Tapi waktu kita menahan pengampunan, surga akan menahan anugerah. Kenapa langit berubah di tembaga, tanah berubah di besi? Apa yang kita kerjakan tidak ada hasil, apa yang kita doakan tidak pernah terjadi, karena kita tidak jadi pelaku firman Tuhan. Kehidupan kita akan berubah waktu kita bukan cuma jadi pendengar, tapi melakukan firman. Haleluya. Berikutnya, ada begitu banyak orang percaya saya bisa ngalamin financial upgrade, tapi disuruh nabur upgrade nggak mau. Gimana mungkin? Filosofinya adalah kalau kita nggak pernah nabur, kita nggak akan pernah nuai. Filosofinya adalah semakin kita banyak menanam, semakin kita bisa menarik. Sedikit kita nanam, sedikit kita bisa menarik. Seperti mesin dalam sebuah ATM. Kita nggak akan pernah narik uang di mesin ATM kalau kita nggak pernah deposit. Dan kita tidak akan pernah narik uang banyak di mesin ATM kalau kita nggak pernah nanam banyak. Sama halnya, kalau engkau pengen ngalamin finance upgrade di bulan ini, di tahun ini, mari nabur upgrade. Harusnya di tahun lalu atau di bulan lalu. Berarti kalau Anda pengen menuai upgrade di bulan depan dan tahun depan, mari nabur upgrade mulai hari ini. Karena kita gak mungkin bisa menuai upgrade kalau kita gak pernah belajar menambah upgrade. Pemberian kita selalu sama, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun.
Kehidupan kita tidak akan berubah banyak kalau kita nggak jadi pelaku. Sama, ada begitu banyak orang percaya saya bisa kurus di tahun ini, tapi disuruh puasa, disuruh diet, disuruh exercise, disuruh detox, nggak mau. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi kalau kita nggak pernah lakukan sesuatu? Hari ini kita belajar untuk bisa produktif dan kuat di masa-masa yang tidak bersahabat. Jadilah pelaku firman Tuhan. Yang ketiga, untuk kita tetap produktif di masa pandemik, semakin berinovasi. Upgrade diri, jangan puas dengan keadaanmu. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Wow, Rasul Paulus sedang memberitahu untuk kita mengupgrade cara berpikir kita. Jangan sampai sama lagi dengan yang kemarin, jangan sama lagi dengan dunia. Artinya, mari kita beat kemampuan kita kemarin. Mari kita taklukkan keberhasilan kita minggu lalu. Mari kita kalahkan kemenanganmu bulan lalu. Mari kita bisa kalahkan keberhasilan kita di tahun yang lalu. Kenapa? Karena yang canggih kemarin, hari ini belum tentu canggih. Yang mulia bulan lalu, hari ini belum mulia. Yang 5 tahun lalu paling jaya, hari ini belum tentu jaya. Karena akan muncul yang lebih baru lagi, seperti handphone di tangan kita. Yang paling canggih hari ini, 5 tahun lagi belum tentu canggih. Jadi musuh terbesar dalam kehidupan kita bukan orang di sebelahmu. Musuh terbesar dalam kehidupan kita bukan orang di depan kita, bukan orang di sekeliling kita, tapi musuh terbesar dalam kehidupan kita, diri kita sendiri. Haleluya. Mungkin Anda berkata, Pak, kita lagi masa pandemi gini, mau berharap apa? Susah, semua serba gak jalan. Kita gak akan kayaknya bisa melewati masa-masa ini deh. Dapat keuntungan agak susah. Udahlah, kita terima aja nasib kita. Memang buat mereka yang gak mau melakukan inovasi, mereka akan berjalan di tempat. Ada beberapa bisnis-bisnis yang memang sekarang mengalami keterpurukan, seperti hotel, travel, bioskop, mall, retail, elektronik, properti, MICE, meeting, insentif, convention, exhibition, penyewaan kantor, restoran dine-in, kecuali take away, sektor yang berkembang minus, busana, perawatan bayi dan ibu hamil, produk industri, otomotif, jasa properti. Walaupun memang keadaan tidak bersahabat, kita gak bisa salahkan keadaan. Kita lakukan adalah kita beradaptasi. Kita selalu inovasi. Kenapa? Karena sekalipun banyak perusahaan yang sedang mengalami keterpurukan, juga ada usaha-usaha yang sedang booming, seperti e-commerce, remote working, logistik, online schooling, webinar, online training, Netflix, IndiHome, telco, telemedicine, cleaning service. Bahkan juga 4 kategori grup produk yang tumbuh signifikan, seperti hand sanitizer, sabun tangan cair, antiseptik, tisu basah, dan sebagainya. Jadi pilihannya 2. If you not innovate, you will die. Kalau Anda gak berinovasi, Anda akan mati. Pilihan 2. Anda mau berinovasi sekarang, Anda harus bergerak sekarang, gak bisa diam di tempat, atau Anda mati. Bahkan Charles Darwin, seorang tokoh evolution, pernah berkata, bukan spesies yang terkuat yang mampu bertahan hidup, tapi spesies yang bisa beradaptasi, yang bisa mampu bertahan hidup. Bayangkan binatang dinosaurus, long neck T-Rex, betapa powerfulnya, betapa besarnya, betapa ganas dan buasnya. Tapi sekarang batang hidungnya udah gak ada. Kenapa? Karena tidak mampu beradaptasi, jadi fosil. Tapi binatang-binatang yang bisa beradaptasi, dia adalah binatang-binatang yang terus bisa bertahan hidup sampai hari ini. Sama dengan kehidupan kita. Kita lihat sekarang ini ada begitu banyak perusahaan-perusahaan yang tiba-tiba kita gak sangka-sangka tutup, bangkrut, besar, luar biasa, kuat, kenceng dananya, tapi akhirnya menyatakan pilot. Kenapa? Karena mereka tidak bisa beradaptasi. Jangan sekedar kita mampu beradaptasi musim dingin pakai jaket, musim panas pakai celana pendek. Bukan itu. Beradaptasi artinya kita mampu menyesuaikan diri dengan keadaan, tidak menyalahkan keadaan.
tapi justru kita bisa mengupgrade diri. Karena keadaan akan selalu berubah-berubah. Namanya musim pasti berubah, gak akan selalu bisa sama. Seperti gambar depan ini, di tahun 2010, di mana untuk mengambil sebuah gambar dari atas, maka diperlukan untuk membayar, pertama, pilot untuk mengendarai helikopter. Yang kedua, menyewa helikopter. Yang ketiga, kameramen. Biaya yang cukup tidak murah. Tapi apa yang terjadi 10 tahun kemudian di tahun 2020, untuk mengambil gambar dari atas cukup menggunakan drone yang nilainya mungkin di bawah 4 juta. Akibatnya pilot yang kehilangan kerjaan, kameramen jobless, helikopternya mangkrak. Salahkan keadaan? Tidak bisa. Semua orang sedang berlomba-lomba untuk membuat barang mereka lebih canggih, untuk mempermudah yang lain, untuk mempermudah yang memudahkan. Jadi kita gak bisa salahkan keadaan. Yang kita bisa lakukan adalah mulai upgrade diri. Awal-awal ketika masa pandemik ini masuk, di mana kami di Tangan Pengharapan tidak bisa lagi jual merchandise, karena kami gak bisa lagi jualan secara onsite. Dan dana yang masuk pun agak sedikit terganggu, karena beberapa donatur kami juga usahanya mengalami goncangan. Apakah kami salahkan keadaan? No way. Yang kami lakukan, kami putar otak, kita coba jualan online. Tapi karena bukan bidang kami, akhirnya kami berdarah-darah, tidak berhasil. Akhirnya kami doa lagi, dan kemudian saya diingatkan, yaitu anak rohani kami, dan juga dia adalah orang yang kami mentor, tapi dia berhasil dalam e-commerce. Saya gak sungkan-sungkan, sekalipun saya lebih tua, sekalipun saya mungkin ada di atas dia dalam usia, dalam pelayanan, saya telepon dia dan saya berkata dengan rendah hati, tolong bimbing kami, tolong ajarin kami. Dan kemudian dia bimbing kami, coaching kami. Dan akhirnya kita bisa sekarang ngalami terobosan demi terobosan, jual secara online. Amazing. Jadi growth is painful, change is painful, but nothing is painful since stuck somewhere you don't belong. Bertumbuh melukai, berubah menyakitkan, tapi tidak ada lebih menyakitkan kalau kita tinggal dalam keadaan yang sama. Kalau orang ini di dalam gambar, di mana dia cuma murung, stuck, duduk diam, gak buat sesuatu, gak berusaha untuk naik, maka 100% dia akan mati kelaparan. Tapi kalau dia berusaha untuk berjuang, untuk keruk tanah, untuk naik ke atas, maka 50-50. 50% dia akan hidup, 50% dia akan mati. Tapi kalau ada Tuhan, pasti Tuhan akan tolong, Tuhan pasti akan bantu. Jadi kita gak bisa hanya cuma mengandalkan keadaan, tapi kita harus menciptakan keadaan untuk bisa bersahabat dengan kita. Amazing. Yang keempat, terakhir, bagaimana kita tetap produktif di masa pandemik? Semangatlah untuk menolong. Karena orang yang menolong, dia produktif. Orang yang menolong, dia semakin bergairah. Orang yang menolong, bahkan yang menarik, lebih sehat, bahkan angka kematian yang lebih rendah. Amazing, lebih produktif. Sebuah data diambil di bulan Juni tanggal 11 2020. Volunteering, the health retirement study terhadap hampir 13.000 orang berkesimpulan bahwa volunteer sangat bermanfaat buat kesehatan. Para pensiun yang melakukan kerja sosial sekitar 2 jam per minggu cenderung memiliki kesehatan fisik dan mental lebih baik. Bahkan angka kematian lebih rendah. Pada masa wabah COVID-19 seperti sekarang ini, ada begitu banyak kesempatan untuk kita menjadi volunteer. Saatnya untuk kita menjadi berkat, karena kita diberkati untuk jadi berkat. Firman Tuhan berkata dalam Roma 15 ayat 1, kita yang kuat wajib menanggung orang yang tidak kuat. Dan janganlah kita mencari kesenangan diri kita sendiri. Momen-momen seperti ini, waktu-waktu seperti ini, bukan waktunya kita berfoya-foya, tapi waktunya untuk kita berbagi. Kita masih punya pekerjaan, bantulah buat mereka yang kehilangan pekerjaan. Kita yang sehat, bantulah buat mereka yang tidak sehat. Kita yang masih bisa sekolahkan anak, bantulah buat mereka yang gak bisa sekolahkan anaknya. Kita yang masih bisa makan, bantulah buat mereka yang gak bisa makan. Kalau kita gak pernah buat sesuatu, keadaan ini akan lebih parah, di mana masuk gelombang kedua setelah COVID itu bencana kelaparan. Karena ketika kita
tidak membantu mereka, maka keadaan dunia ini akan lebih buruk. Mereka akan melakukan hal-hal yang anarkis. Dimana saya teringat beberapa waktu yang lalu ada seorang bapak-bapak yang digebukin karena dia ketangkap mencuri laptop, dan kemudian dimasukkan di dalam kantor polisi dan dipukuli juga di sana. Waktu ditanya, kenapa kamu mencuri laptop? Karena sejak masa pandemik anak saya harus sekolah lewat komputer, lewat online. Saya nggak punya uang untuk membelikan laptop. Itu sebabnya saya mengambil laptop ini. Satu sisi bahwa bapak ini berjuang supaya bisa sekolahkan anaknya, tapi satu sisi dia nggak punya uang. Itu sebabnya dia melakukan hal-hal yang anarkis. Bapak, ibu, dan sahabat saya, kalau kita mau hidup tenang di negara ini, hidup damai di kota kita, mari sekarang waktunya untuk kita membantu, menolong. Sebab gelombang yang kedua yang terjadi selain pandemik, yaitu gelombang kelaparan. COVID-19 pandemik berpotensi menyebabkan 250 juta manusia mengalami kelaparan. Bila tidak ada upaya yang serius, dikhawatirkan 30 juta dari mereka yang mengalami kelaparan akan meninggal dunia. Jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan kematian akibat COVID-19 itu sendiri. Bahkan hari-hari ini di Jepang, angka bunuh diri lebih tinggi daripada angka orang yang kena COVID-19. Sungguh mengerikan, karena mereka gak sanggup lagi untuk bisa bertahan, untuk mereka bisa melihat masa depan dalam kondisi seperti ini. Bahkan ini bukan terjadi di Afrika, ini bukan terjadi di Indonesia 100 tahun yang lalu, tapi ini terjadi beberapa bulan yang lalu di Indonesia, di mana 2 anak kakak beradik di Gelombang Muara Enim, Sumatera Selatan kelaparan meminta nasi kepada aparat. Saat ditemui aparat, salah seorang warga tampak terkulai lemas di atas ranjang. Tubuhnya tampak lemah, kurus kering hingga terlihat tulang. Karena kelaparan, karena gak bisa makan berminggu-minggu, berhari-hari, mengakibatkan tubuh mereka seperti tulang dibungkus oleh kulit. Bapak, ibu, dan sahabat saya, waktunya untuk kita bisa lakukan sesuatu bagi sesama. Matius pasal 5:7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Menarik, kata murah hati artinya mudah membagi, mudah mengerti, mudah melepas, mudah menaruh belas kasihan pada orang lain, mudah berbuat baik. Lawan dari murah apa? Mahal. Berarti lawan murah hati, mahal hati. Mahal hati artinya sukar membagi, sukar mengerti, sukar berbuat baik pada orang lain, sukar mengampuni, sukar menaruh belas kasihan. Apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata, ketika kita mudah membagi, surga akan mudah membagi. Tapi ketika kita sukar membagi, surga akan sukar membagi. Berarti kesimpulannya, jaminan keamanan finansial di musim krisis, belajarlah murah hati. Jaminan keamanan secara keuangan di musim paceklik, di musim tidak bersahabat, yaitu murah hatilah. Karena orang yang murah hati beroleh kemurahan. Di masa pandemik ini, kami di Tangan Pengharapan yang biasanya menolong program yaitu pendidikan makanan bergizi buat anak pedalaman, kesehatan buat masyarakat di desa-desa pedalaman, dan kemudian pemberdayaan. Tapi sejak masa pandemik ini masuk di Indonesia, kami punya program tambahan di mana kami menolong buat mereka yang kelaparan diberi nasi siap saji, at least minimal 450 paket nasi setiap minggu untuk mereka. Ada 800 sembako yang kita berikan tiap minggu, dana tunai puluhan kepada anak-anak Tuhan yang sedang kehilangan pekerjaan, tidak bisa lagi melayani. Dan kami lakukan berjalan kira-kira sekitar 2 bulan. Tim keuangan berkata, Pak, kita kan dana ini selalu masuk langsung keluar, dana cadangannya gak banyak. Sejak masa pandemik ini, dana kita nih over terus daripada pemasukan. Ini akan mengganggu kalau kita teruskan untuk dana pendidikan anak-anak di pedalaman, makanan bergizi mereka dan sebagainya. Dana kita sisa 2 minggu lagi. Apakah kita lanjutkan
untuk bagi-bagi sembako, nasi siap saji, dana tunai. Kalau kita lanjutkan, maka yayasan ini akan berhenti, nggak bisa lagi jalan. Saya doa dan kemudian Tuhan tunjukkan jalan. Karena pandemik ini belum berakhir, kami kemudian terus jalankan. Yang menarik, sampai dengan hari ini sudah puluhan minggu kami lalui. Kami bisa terus menolong, memberi makanan siap saji, sembako, dana tunai. Membuktikan ketika kita murah hati, surga bermurah hati. Ketika kita mahal hati, surga mahal hati. Mari Bapak Ibu, di masa susah ini, waktunya untuk kita jangan bersenang-senang memuaskan daging kita, kepuasan hawa nafsu kita, tapi berkatilah keluargamu, berkatilah orang tuamu, berkatilah saudara kandungmu, berkatilah orang-orang sekelilingmu. Maka engkau akan mengalami hidup di bawah cakrawala anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saya bersyukur untuk firman-Mu yang telah menginspirasi kami, sehingga jangan sampai masa pandemi ini mengambil keuntungan dari kami, tapi justru kamilah yang mengambil keuntungan di musim ini, sehingga ketika musim ini berakhir, kami sudah ada di level yang lebih baik. Kami belajar yang pertama, mumpung banyak waktu, gak sesibuk yang dulu, kami mau semakin dekat sama Tuhan. Kedekatan kami sama Tuhan membuat kami jadi serupa dengan Tuhan. Kedekatan kami sama Tuhan membuat kami makin produktif dalam pekerjaan dan pelayanan kehidupan kami. Yang kedua, untuk kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Karena kehidupan kami tidak akan berubah banyak kalau kami nggak melakukan firman-Mu. Mampukan kami untuk kami senang dan sukacita, bukan cuma menjadi pendengar, tapi jadi pelaku firman Tuhan. Dan ketika kami menjadi pelaku firman Tuhan, badai sekencang apapun, kami akan tetap berdiri bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, untuk tetap produktif di masa pandemi, kami mau terus berinovasi. Berikan hikmat, berikan pada kami kreativitas, berikan pada kami kemampuan untuk bisa melewati rasa nyaman kami, sehingga kami bisa keluar dari tempat di mana kami stuck, di mana kami nggak lagi bisa berkembang. Dan kami tahu ketika kami bisa banting setir dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki buat kami, dengan mendengarkan nasihat dari orang lain, berdiskusi, maka akan banyak terobosan-terobosan yang akan terjadi buat kami, perusahaan kami, pekerjaan kami, pelayanan kami. Yang keempat, kami belajar untuk kami tetap produktif. Kami belajar untuk senang memberi, senang menolong. Karena dengan demikian, bukan cuma orang lain diuntungkan, kami pun diuntungkan. Lebih sehat, lebih produktif, lebih semangat, lebih bergairah, bahkan juga makin diberkati. Sehingga kami boleh berjalan mulai sekarang sampai selamanya, from glory to glory, success to success, victory to victorious. Demi nama Yesus, kita semua sudah diberkati. Sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, baru saja kita mendengarkan firman Tuhan dengan tema produktif di masa pandemi COVID-19 yang disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Yohanes Kristianus, atau sering kita panggil Bapak Jojo. Beliau adalah pimpinan Yayasan Tangan Pengharapan, sebuah pelayanan khusus di bidang pendidikan anak di seluruh Indonesia dan beberapa pelayanan lainnya. Kiranya apa yang telah disampaikan memberkati kita semua. Terima kasih kepada hambanya, Bapak Pendeta Yohanes Kristianus, atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara-saudari, ibadah online Yamari Nasional berikutnya yang ke-51, hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 dengan tema Relasi Orang Tua dan Anak, dilayani Bapak Dedi Amadong, SHMA. Tema keluarga ini adalah tema Retnas Yamari Nasional yang ke-10 yang rencananya akan dilaksanakan bulan September 2020 yang lalu. Tetapi karena adanya pandemi COVID-19, maka pelaksanaannya acara Retnas ini ditunda. Atas keputusan bersama pengurus, panitia, dan pembicara, maka tema keluarga ini disampaikan dalam program ibadah online Yamari bulan Juni dan Juli 2021. Mohon doanya agar pelayanan ibadah online Yamari ke-51 ini menjadi berkat dan membawa
kemuliaan bagi nama Tuhan. Adapun rincian tema keluarga untuk bulan Juni 2021 sebagai berikut. Tanggal 5 Juni 2021 relasi orang tua dan anak oleh Bapak Dedi Amadong. Tanggal 12 Juni 2021 temanya adalah pentingnya menghormati orang tua oleh Pendeta Andreas Abdianto. Tanggal 19 Juni 2021 kesehatan dan keluarga oleh Dr. Andreas Sanusi Kurniawan. Dan tanggal 26 Juni 2021 temanya adalah relasi mertua dan menantu oleh Pendeta Dr. Hana Budi. Info selanjutnya yaitu acara Temu Kangen Nasional ke-6 via Zoom hari Senin 14 Juni 2021 pukul 18 WIB atau pukul 19 WITA atau 20 WIT. Pembicara Pendeta Dr. Mulyadi Soleman dengan tema Rahasia Dikabulkan Tuhan, Keinginan Hati Kita. Penyelenggaranya adalah Yamari Jakarta. Acara dikemas dengan nuansa Jakarta. Karena itu kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya bisa ikut acara ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita masih berada dalam sikon pandemi COVID-19. Karena itu kita harus tetap mentaati protokol kesehatan dengan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak aman. Kita juga berharap dan berdoa agar wabah pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan bisa kembali kepada kehidupan yang normal. Dalam sikon pandemi COVID-19 ini, marilah kita jalani kehidupan, tugas, pekerja, dan pelayanan dengan suatu keyakinan bahwa Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, akan selalu menyertai, memelihara, dan memberkati kita semua. Roh Kudus kiranya memimpin dan memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani hidup dengan baik dan benar seturut dengan kehendak Tuhan. Untuk itu kita harus tetap percaya dan mempercayakan diri sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang membutuhkan dukungan doa, silakan menghubungi kami pada jam kerja dengan nomor telepon 021 4585 5697 atau WA di 0877 8488 8642. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Dr. Yusak Setiawan. Sebelumnya, mari kita nyanyikan sebuah lagu Allah Mengerti, Allah Peduli. Perkara yang tak dapat mengerti, mengapakah
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk ibadah online Yamari Nasional ke-50, Sabtu 29 Mei 2021. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Yohanes Kristianus yang menyampaikan firman-Mu, dan kami percaya firman Tuhan sebagai pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, sekaligus memotivasi agar kami yang percaya kepada Tuhan tetap produktif meski keadaan tidak mendukung dan memberikan kekuatan bagi yang lemah serta memberikan pengharapan bagi yang putus asa. Bapa di surga, kami berdoa untuk ibadah online Yamari Nasional Sabtu 5 Juni 2021 dan Bapak Dedi Madong SHMA yang akan menyampaikan sabda-Mu agar firman Tuhan menuntun dan membimbing anggota keluarga kami semua untuk hidup menurut rencana Tuhan dan mengalami pemulihan, menjadi harmonis dan menjadi berkat bagi keluarga lainnya. Tuhan Yesus, Allah penyembuh, kami berdoa untuk Bapak Dr. Andi Sofyan yang terbaring di rumah sakit karena positif COVID-19. Pertolongan Tuhan terjadi bagi anak-Mu, demikian pula para pemirsa atau orang tua dan saudara mereka yang sedang mengalami sakit, masalah ekonomi, yang mencari pekerjaan, hubungan suami istri yang kurang harmonis, anak-anak yang akan melanjutkan pendidikan atau kuliah, yang mengalami duka cita karena meninggal orang yang dicintai, dan lain-lainnya. Kiranya saat ini Tuhan menjamah memulihkan mereka. Tuhan memberikan roh yang saling mengasihi, dan penghiburan dari Roh Kudus turun menguasai hidup sehingga mereka mengalami berkat yang baru dari Tuhan. Bapa di surga, bimbing dan sertai pemimpin bangsa kami dari tingkat pusat sampai ke daerah agar seluruh program kerja dalam bidang ekonomi, sosial, pendidikan, keamanan, dan usaha dalam mempertahankan ketahanan pangan nasional, juga pemberian suntikan vaksin COVID-19, semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan berhasil demi kesejahteraan, kenyamanan rakyat Indonesia. Bapa di surga, inilah doa yang kami panjatkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, dan saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Amin.